Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu, adik-adik. Selamat hari Minggu, kakak-kakak. Ini di sini, Luk, boleh kalau bisa ini ya, Luk, on cam ya, kan. Terus sama ajak teman-temannya juga ya, Luk ya. Sekarang kita akan memulai ibadahnya. Kita akan memulai ibadah. Adik-adik dipersilakan untuk mengambil satunya pribadi. Adik-adik untuk memulai ibadahnya, mari kita bernyanyi dari kita bakti 71, baik yang pertama dan yang ketiga, Tuhan Yesus sahabat. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Untuk memulai ibadahnya, mari kita bersatu dalam dan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hari-hari kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari Minggu ini ya Tuhan, kami berada di tempat kami masing-masing ya Tuhan, tapi kami mau ikut beribadah melalui Zoom ini ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah PKTT ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar ibadah ini bisa berjalan lancar ya Tuhan. Tuhan berkati sermon
adik-adik, kita akan masuk ke dalam Mazmur pujian. Kita membacaannya dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 6. Mazmur 91 ayat 1 6 sampai 7, maaf salah. Mazmur 91 ayat 1 sampai 7. Karena di sini ada Luke, jadi Luke yang bantu kakak baca ya, berbalas-balasan. Luke, bisa Luke? Halo, ada Luke? Ada. Kakak baca ayatnya yang menjorok keluar, Luke baca ayat yang menjorok ke dalam. Dimulai dari kakak ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 7. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, Dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesekiannya ialah perisai dan pagar gembok. Tak usah takut terhadap kedatangan malam. Cara kalian disembah terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu siang, dalam 1000 rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Terima kasih ya Lu. Sebelum kita masuk ke dalam pelayanan, kita bernyanyi dari Kita Bakti 240. Maka engkau
Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Kak Roy. Silakan Kak Roy. Dari sekalian, kakak-kakak, kita berdoa dulu deh. Mari kita berdoa. Kedengarannya? Kedengaran? Suaranya kedengaran tidak? Yuk, mari kita satu doa. Ya Allah Bapa yang terkasih, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapak dengan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak, kami akan belajar untuk mendalami firman Tuhan dalam ibadah Pelkat PT di pagi hari ini Bapak. Kami mengucap syukur berkati adik-adik kami bergabung dengan kami bersama-sama Bapak, berkati mereka pun berada keluarga mereka dan bagi mereka dalam sehat, dan berkati juga adik-adik yang sudah bergabung dengan kami firman hari ini. Terima kasih Bapak, nama Tuhan Yesus kami. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Kakak minta tolong Luke deh buat bacain, boleh? Halo? Halo? Ayatnya dari mana Kak tadi? Lukas, ini aku sampai ke 20. Sudah Luke? Ayatnya dari mana? Halo. Halo, Kak Roy. Ya. Kedengeran, Kak? Kedengeran. Kak Roy, suaranya putus-putus, sorry, Kak. Oh gitu. Nah, Sekarang gimana? oke. Oke. Kalau Ya, kalau mungkin Kak Roy sinyalnya kurang bagus di sana, bisa off cam aja dulu, Kak. Ya, off cam dulu. Nah, Oh gitu. supaya Coba dulu deh. supaya si suaranya lancar. Udah Tadi, coba dulu. Oke, bisa diulang, Kak, tadi pembacaan firman-nya dari Ya. Pembacaan firman-nya dari Injil Markus. Markus 1 ayat 16 sampai ke 20. Kakak minta tolong Luke untuk dibacakan ayat 16 sampai ke 20-nya. Silahkan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala yang di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahnya lalu mengikuti dia. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan tersebut. Oke, adik-adik sekalian, kakak-kakak, kita mau belajar hari ini mengenai menjala manusia. Oke, sesuai dengan cerita yang sudah kita dengarkan. Nah, pertama-tama kita belajar dari ayat per ayat ya. Menjala manusia. Nah, sebelum mengajak murid-murid, memanggil murid-murid yang pertama, Yesus itu sedang menyusur Danau Galilea. Nah, kita tahu Danau Galilea ini adalah salah satu danau air tawar terbesar di Israel. Nah, dia itu posisinya kalau tidak salah Danau Galilea itu ada di bawah permukaan laut. Ya, bukan di atas permukaan laut, di bawah permukaan laut. Nah, kemudian di sekeliling Danau Galilea ini, background-nya, itu terdapat beberapa kota. Bahasanya mungkin kayak kota perdagangan. Seperti itu. Karena bukan di tepi laut ya, di tepi danau, itu banyak kota yang bisa dibilang perekonomiannya makmur lah gitu, seperti itu. Karena dekat dengan sumber air. Biasanya kota-kota yang dekat dengan sumber air itu mengalami kemakmuran yang cukup lumayan signifikan. Pertama. Kemudian, Yesus itu sedang berjalan menyusuri Danau Galilea. Artinya dia tuh berjalan dia memiliki effort untuk menjadi seorang penjala manusia. Kakak-kakak, adik-adik sekalian, itu salah satunya pertama harus punya effort, punya usaha. Seperti itu. Kita mau bergerak aktif di situ. Salah satunya adalah itu tadi, mau berjalan mencari, seperti itu. Kemudian, kedua, kita juga harus bisa melihat situasi gitu. Nah, Yesus melihat bahwa orang yang mereka temui pertama kali adalah siapa? Simon dan Andreas yang sedang menebarkan jala di danau. Nah, karena yang dibilang di awal tadi bahwa kota di pinggir danau tersebut itu mayoritas adalah seperti penangkap ikan yang rata-rata perekonomiannya baik, seperti itu. Jadi salah satu mata pencahariannya adalah menangkap ikan. Nah, orang yang menangkap ikan ini di Alkitab ini yang perikop kita baca itu ada dua macam. Pertama, si penangkap ikan. Yang kedua, orang-orang yang dibayar untuk menangkap ikan. Kalau pengen lihat gambarannya adalah ayat ke-20. Jadi bedanya Simon dan Andreas itu adalah orang yang menangkap ikan. Sedangkan Yakobus dan Yohanes, anaknya Zebedeus, ini adalah orang-orang yang bisa dibilang membayar upah kepada orang suruhan. Jadi ada dua macam, yang dibayar sama yang membayar. Seperti itu. Nah, mungkin kita bisa lihat bahwa Simon dan Andreas ini adalah orang yang dibayar. Gitu. Orang yang dibayar untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan anak Zebedeus bisa dibilang orang-orang upahannya. Berarti dia setidaknya bapaknya Yohanes dan Yakobus adalah mampu untuk membayar orang-orang upahan atau orang-orang sekitar untuk bekerja padanya. Artinya orang tuanya Yohanes sama Yakobus ini adalah orang tua yang mampu secara ekonomi, seperti itu. Atau mungkin sudah sukses menjadi seorang nelayan. Nah, kenapa? Kemudian Tuhan memanggil. Satu, Tuhan memanggil. Memanggil dalam arti di sini dia memanggil pertama orang-orang yang upahan, artinya buruh. Satu lagi tuan. Bisa dibilang seperti itu. Satu buruh, satu tuan. Tapi Tuhan tidak memanggil berdasarkan status. Ya, jelas ya. Untuk menjadi seorang menjala manusia, Tuhan tidak memanggil based on status. Rekan-rekan, adik-adik sekalian, kakak-kakak. Jadi siapapun bisa dipanggil.
setelah Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama ini, kita bisa lihat murid-murid yang selanjutnya bahwa ada macam-macam. Ada yang pemungut cukai, ada yang bisa dibilang rebels gitu. Pokoknya karakteristiknya banyak. Tapi Tuhan bisa pakai itu untuk menjadi penjala manusia. Nah, salah satunya itu pertama punya effort tuh punya usaha, punya inisiatif. Kedua, Tuhan Yesus tidak mungkin secara konyong-konyong mari ikut. Otomatis orang-orang yang dipanggil oleh dia itu pertama dia punya kerendahan hati gitu. Artinya dia yang dipanggil pun dia tahu gitu. Tuhan tuh siapa? Bukan siapa-siapa sebenarnya. Tuhan Yesus tuh pada waktu itu bukan siapa-siapa. Jadi harus punya kerendahan hati untuk mau mendengar panggilannya. Tidak banyak orang paham dengan panggilan Kristus gitu. Kakak-kakak di sini semuanya tergerak hatinya punya panggilan, dipanggil oleh Kristus. Seperti itu. Artinya kita sudah menyerahkan diri, kita sudah rendah hati untuk mau dipanggil oleh Kristus untuk menjadi penjala manusia ini. Kemudian, Danau Galilea ini bisa dibilang merupakan markasnya Tuhan Yesus untuk mengadakan pemberitaan Injil, untuk mengadakan mujizat-mujizat. Gitu. Salah satunya di Danau Galilea adalah ketika Tuhan Yesus, salah satu mujizatnya adalah Yesus berjalan di atas air. Itu di Danau Galilea. Kemudian di kota-kota sekitar, di Kapernaum, di Kineseret, itu begitu banyak mujizat-mujizat dan pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, apa sih pesan pentingnya buat kita gitu? Kita bisa jadi penjala manusia sih gimana caranya? Kita nggak bisa, kalau zaman sekarang kita nggak bisa turun ke jalan langsung kita temuin satu orang, mau jadi ikut Kristus nggak? Mau jadi hamba Tuhan nggak? Nggak seperti itu caranya. Seperti itu. Artinya, untuk menjadi seorang penjala manusia pada zaman ini, kita harus mengerti dulu orang-orang di sekitar kita. Kita harus paham. Gitu. Tuhan Yesus hadir untuk semua orang. Gitu. Artinya, kita harus paham bagaimana Kristus bekerja. Roh Kudus yang berbicara. Mungkin beberapa minggu yang lalu kita bicara tentang Roh Kudus ya. Nah, menjadi penjala manusia itu sebenarnya kalau untuk zaman saat ini, yang penting kita harus percaya dulu bahwa Roh Kudus yang bekerja di dalam orang tersebut. Gitu. Bukan berarti kita harus turun di mana, pinggir jalan, door to door, ketok-ketok pintu sana pintu sini, memaksakan kehendak untuk mengikut Kristus. Enggak. Pengajaran Tuhan Yesus tidak dimulai dengan hal yang itu seperti tidak. Gitu. Itu bukan cara Kristus. Artinya kita juga harus bisa memberikan example yang baik. Gitu. Kita harus bisa memberikan contoh yang baik supaya kita paham gitu, bagaimana menjala manusia berdasarkan gambaran Kristus. Biarkan Roh Kudus yang bekerja di situ. Adik-adik dan kakak-kakak. Nah, kemudian kalau bisa dibilang ketika Yesus sudah memilih kita untuk menjadi salah satu penjala manusia, kita juga diarahkan untuk menjadi orang-orang yang bisa dibilang sabar. Kakak-kakak di sini kayaknya panjang sabar semua ya. Melihat kondisi saat ini, kita harus panjang sabar. Kemudian kita juga harus tekun, gitu. Jangan putus semangat melihat kondisi keadaan pelkat kita seperti ini, misalnya melihat kondisi dunia di sekitar kita sedang pandemi, gitu. Nggak usah patah semangat, seperti itu. Nah, artinya menjadi penjala manusia itu kita harus memegang teguh
percaya sama Tuhan salah satunya. Gitu. Jangan sampai kitanya mau menangkap jiwa, tapi kitanya yang tertangkap gitu. Maksudnya bahasanya seperti itu. Kitanya tertangkap gitu. Nah, otomatis kita juga harus diisi dulu seperti Kristus, harus teguh, harus yakin gitu, agar apa yang akan kita tangkap di luar itu benar-benar membuahkan hasil. Seperti itu. Sampai sini, Luk, ada yang mau ditanyain nggak, Luk? Bingung nggak? Enggak, Kak. Aman ya? Paham ya? Gitu. Jadi, apa yang kita lakukan untuk belajar menjadi seorang penjala manusia adalah kita harus rendah hati, harus bertekun, harus kita punya pendirian yang kuat gitu. Itu salah satunya ginilah, contoh aja nelayan gitu. Ketika nelayan itu kerjanya dari sore biasanya sampai tengah malam atau subuh. Karena ikan tuh biasanya akan keluar di waktu-waktu gelap seperti itu, ketika air pasang. Nah, nelayan itu akan berusaha pindah dari satu spot lagi ketika wilayah itu kosong, akan pindah ke spot selanjutnya apabila wilayah itu kosong juga. Jadi mereka itu dengan teguh dengan itu mencari dengan tujuan apa? Agar mereka bisa pulang membawa hasil. Hasil apa? Hasil tangkapan. Seperti untuk siapa hasil tangkapannya? Untuk keluarga yang di rumah, misalnya seperti itu. Kita pun sama. Kakak-kakak di sini misalnya bekerja, juga sekolah untuk mencapai tujuan. Menjadi penjala manusia juga mempunyai tujuan. Pertama, tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, gitu. Agar apa? Agar orang-orang tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mempunyai anugerah yang besar, dan kabar keselamatannya kita sedang lihat di dalam firman Tuhan yang kita baca saat ini. Jadi, untuk menjadi penjala manusia, kita belajar. Gak usah takut. Memang kadang-kadang rintangan banyak. Kita menebar jala belum tentu dapat gitu. Kita menggapai jiwa belum tentu dapat gitu. Perlu makan waktu gitu. Dan itu ya seperti itu gitu. Gak mungkin instan semuanya. Kalau mau instan ya makan mie instan. Tapi untuk menjadi penjala manusia itu nggak ada yang instan. Semuanya perlu proses, semuanya perlu waktu. Biar Roh Kudus yang bekerja untuk orang-orang yang akan kita jala, gitu. Dan juga kita juga harus perlu usaha, perlu effort yang maksimal. Harus semangat, jangan pantang menyerah. Itu saja. Demikian firman Tuhan. Kakak aminkan sampai sini. Kita berdoa dulu. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapak yang terkasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Biarlah pengajaran yang kami dengarkan bersama-sama menjadi buah bagi hati kami, ya Bapak, menjadi penyertaan bagi setiap langkah kami. Kami akan lanjutkan ibadah ini, lindungi kami dan pimpin kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan, Kak Ica. Terima kasih, Kak Roy. Terima kasih, Kak Roy. Sekarang kita akan melanjutkan ibadahnya ya. Sebentar.
baik, kita akan melanjutkan ibadahnya untuk menasihati Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus. Jadi kita masuk dalam doa syafaat. Kali ini spesial doa syafaat. Yang akan menemani Karoy berarti Luk ya. Luk yang temenin Karoy. Mana Luk? Ya, Kak. Bisa Luk? Oke. Karoy. Ya, ada yang mau didoain nggak? Ya, untuk pokok doanya seperti biasa ya. Sokat PT, teman-teman, sekolah, gereja, orang tua, bangsa dan negara. Oke. Kalau misalkan ada yang lain, Oke. Kalau gitu dimulai dari ada ya. Kalau ya. dari Luke nanti ditutup sama Karoy. Baik. Oke, Luke, silahkan. Ya, Kak. Ya. Ya, dan Yesus, terima kasih atas bagian yang dalam Tuhan. Berkatilah gereja kami Tuhan agar dapat mewartakan firman kepada jemaat-jemaatnya, dan berkatilah berkat kami Tuhan. Semoga dapat lebih baik lagi Tuhan, dan berkatilah teman-teman kami Tuhan. Semoga dapat masuk Zoom berkat pada kesempatan berikutnya Tuhan. Dan berkatilah orang tua kami, semoga orang tua kami dapat masih diberikan kesehatan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di pagi hari ini ya Bapa.
Kau jaga kami selalu, Kau lindungi kami selalu ya Bapa, dalam setiap langkah kami. Bapak yang terkasih, di pagi hari ini Bapak kami berdoa, terutama untuk adik-adik klien kami Bapak di PLKT PT, biarlah Kau selalu berkati mereka, terutama saat ini dengan kesehatan mereka ya Bapak di tengah pandemi ini. Biarlah Kau selalu berikan kekuatan, kekebalan tubuh yang baik ya Bapak dalam setiap mereka menjalani hari-hari, dalam setiap mereka beraktivitas. Kau juga selalu berikan perlindungan dari hal-hal yang kurang baik ya Bapak di tengah pandemi ini. Biar Kau jaga mereka dengan kesehatan yang lebih dan lebih lagi. Bapak yang terkasih, kami juga berdoa untuk adik-adik klien dalam sekolah mereka di saat ini, baik yang secara daring maupun yang akan melaksanakan tatap muka terbatas, biarlah Kau juga mempersiapkan kelancaran dari setiap sekolah untuk mempersiapkannya. Bapak yang terkasih, kami juga berdoa untuk gereja beserta presbiter di dalamnya, untuk pembangunan gereja di tahap selanjutnya. Bapak, Kau juga memberikan setiap jalan keluar, setiap berkat, dan Kau juga mau bukakan lumbung-lumbung dari gereja kami ya Bapak. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk selalu dapat beribadah kepadamu di hari ini, di hari Minggu ini, maupun di hari-hari kami dalam setiap kehidupan kami. Bapak terkasih, kami juga mau berdoa untuk program-program pemerintah dalam mengatasi pandemi ini Bapak, dari vaksinasi ya Tuhan, dari pembatasan sosial, biarlah semuanya Kau selalu berikan hikmat kepada para petugas, para dokter, dan juga kita sebagai masyarakat untuk lebih mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di negara ini ya Bapak. Kami juga mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Biarlah Kau selalu jaga dalam setiap langkah kami. Berkati kesehatan orang tua kami ya Bapak. Kau juga berkati mereka dalam setiap usaha mereka. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan PLKT PT Bapak, baik dalam pergumulannya, di dalam pekerjaannya, dalam pendidikannya Bapak, juga masa depannya. Biarlah Kau selalu lihat seru doa dan permohonan kami ini Bapak. Bapak, kami mau alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, datanglah ke dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk Luke dan Kak Roy. Sekarang kita akan melanjutkan ibadahnya. Kita akan masuk ke dalam persembahan. Seperti biasa ya persembahannya, kalau mau persembahan melalui QR Code, di belakang nominalnya ditaruh angka 22, biar ketahuan kalau itu persembahan ibadah PLKT PT. Contohnya seperti yang ada di layar ya, jadi kalau misalkan 5.022, atau kalau misalkan
nggak bisa melalui QR code, bisa langsung diserahkan ke gereja persembahannya. Sambil menyiapkan persembahannya, kita akan bernyanyi dari PKJ 4, baiknya dan yang kedua, aku pada Tuhan. Jadi kita akan masuk dalam doa syukur. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat melimpah yang Kau berikan kepada kami setiap harinya ya Tuhan, sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan, pada ibadah kali ini ya Tuhan, kami akan memberikan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan terima persembahan ini agar berguna bagi gereja dan bangsa negara ini ya Tuhan. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan masuk dalam warta PT yang akan disampaikan oleh Terima kasih Kak Roy untuk pelayanannya. Kak Roy, Lu juga terima kasih untuk kehadirannya, Kak Astrid, Kak Alisa. Walaupun cuman semakin hari semakin berkurang ya jumlah peserta, tapi kan kita percaya 1-2 orang berkumpul di situ nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan pernah kalah lawan kemalasan kita, jangan pernah kalah sama apa yang menekan kita. Dunia akhir-akhir ini semakin nambah lagi ceritanya. Kemarin Kasef baca di Cina udah mulai lagi muncul flu lagi, entah flu apa lagi itu H110 apapun itu. Apapun yang terjadi dalam dunia ini kita percaya Tuhan punya rencana yang baik. Sama seperti firman yang tadi dibawakan sama Kak Roy, apapun situasinya, cara kita untuk menjalan manusia itu menjadi bagian dan tugas kita dalam amanat agung kita ya Kak. Terima kasih untuk klub. Besok kita boleh ketemu lagi minggu depan. Ajakin teman-teman yang lain supaya kita boleh kumpul lagi dalam persekutuan teruna.
masih dalam online, belum dalam bentuk offline, kita berdoa supaya pandemi ini cepat selesai, kita bisa berkumpul lagi sama teman-teman kita. Terima kasih, Kak Roy. Lanjut lagi untuk amanah agung. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke, kita akan mengakhiri ibadah ini. Rekan-rekan, kakak-kakak, adik-adik, kita menyanyi dari mana nih? Oh ya, dari Kidung Jemaat 425 bait 1 dan 2. Oke, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Bapa untuk penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, Kau juga akan selalu menyertai kami dalam setiap langkah kami seminggu ke depan Bapa. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, jaga kami selalu dengan malaikat-malaikat-Mu. Jangan biarkan kami terjatuh ya Bapa, karena Engkau akan selalu menatang kami dalam setiap langkah kami. Dan Engkau akan selalu menggendong kami ketika kami sedang kesusahan. Mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan, dan Engkau akan selalu memberkati kemanapun kita melangkah. Amin. Ibadah selesai, adik-adik dipersilakan untuk mengambil saat teduhnya pribadi. Terima kasih Luke atas hadirannya. Ditunggu minggu depan ya Luke sama yang lainnya. Sama Mark, sama teman-teman yang lainnya. Ya.